Mobil nyasar kok kuburan, jalan buntu. Ora logika apa kayak mobil kita logika. Kali gede kae. Udah masuk akal sama sepeda rawani kok. Sepeda ora wani, mobil wani. Oke, selamat datang di channel Inilah Story Official. Jumpa lagi dengan saya Kiki Tama. Kali ini saya akan menceritakan bersama dengan tokoh utamanya langsung tentang kejadian truk yang masuk atau nyasar ke kuburan ya. Lokasi di Pringapus di Desa Bogosari, di TPU Desa Bogosari. Nah, ini kebetulan kita langsung dengan narasumbernya ini, Mas Adi. Apa kabar Mas Adi? Baik Pak. Ya, ini teman-teman kita akan mendengarkan ceritanya langsung bagaimana kronologi kejadian truk bisa nyasar ke pemakaman. Oke teman-teman, langsung aja kita langsung ngobrol dengan Mas Edi. Oke Mas Edi, kira-kira bagaimana Mas kronologi awal dari kejadian mistis ini Mas? Lah waktu niku dalu kan boten saged bongkar. Bongkarnya pagi. Habis bongkar langsung lari. Lari ya tahu-tahu kayak di jalan Bawen gitu toh. Diikutin dua cewek dari Karangjati, Bangsu Karangjati, turunnya ke Temurunan Bawen. Tapi kok tahu-tahu di kuburan. Jadi Mas Edi ini saat arah Semarang berarti ya? Arah Semarang. Arah Semarang itu ada dua cewek. Dua yang cewek numpang ya? Numpang sampai Bawen. Itu ya juga beliin rokok. Rokoknya Marbor. Saya minta Marbor aja deh gitu, nggak dibeliin. Sama ngasih uang 150.000, tapi uangnya tidak ada. Naiknya itu 5:30, turunnya itu 6:30. Jam 7 kurang sedikit Pagi turunnya gitu ya? pagi. Oh, jadi kondisi terang Mas ya? Terang. Tahu-tahu udah di Temurunan kuburan itu. Kuburan itu ya. Nah, itu cara mereka minta numpang itu gimana Mas? Ya netep kayak orang biasa gitu. Kayak orang biasa ya? Jadi itu dua orang wanita itu masih muda atau? Muda Oh, cantik-cantik semua itu. Oh. Saya pun juga kalau di Yang satu celana pendek, yang satu panjang. Tapi ketika diminta tumpangan itu apakah jenengan nggak merasa aneh atau sesuatu yang ganjil gitu Mas? Enggak. Biasa Seperti aja ya? orang biasa. Hmm. Seperti orang numpang biasa gitu aja. Jadi gerak-geriknya pun juga nggak mencurigakan ya? Enggak. Terlihat seperti manusia gitu. Heeh. Nah saat Mas Edi ini ngasih tumpangan nih, itu nggak ada rasa takut ya? Enggak. Tapi sebelumnya sering Mas dapat tumpangan gitu? Sering. Kan orang pabrikan itu kan sering numpang. Iya, orang kerja ya. Sampai Jadi, Bawen gitu turun. Oke, jadi memang sering teman-teman Mas Edi ini dapat tumpangan orang-orang yang pulang kerja ya Mas ya. Jadi nggak merasa aneh sih sebenarnya. Hal wajar Mas ya itu ya. Niatnya nolong tuh Mas. Niatnya nolong, ya benar nih teman-teman. Luar biasa nih. Dua wanita itu tuh Mas, di saat dalam mobil itu nggak ngobrol atau Enggak apa mau ya? bicara. Plus enggak mau, ngomong enggak mau. Sempet tanya juga Cuman kalau ditanya gitu aja. jadi. Gitu enggak mau ngomong, enggak mau apa-apa. Tapi
Tapi dari fisiknya nih Mas ya, kalau Mas Edi bisa nginget lagi tuh, ada nggak satu fisiknya itu yang misalkan pucet nih kalau malam enggak ya? Tapi kalau wanginya pol wangi. Wangi parfum atau Parfum wangi. Wong itu dua wanita itu naik koper 2, satu kardus itu masuk di dalam truk semua. Wong saya bilang kalau belakang aja Mbak, enggak usah kotor gitu. Oke. Masuk dimasukin ke depan. Ya muat semua itu, koper sama anu itu, kardus 2 itu. Kardusnya 1, kopernya 2. Itu masuk semua di truk. Jadi posisi penuh ya Mas di kabin ya? Penuh. Jadi memang nggak ada obrolan sama sekali teman-teman ini. Enggak ada. Tapi sempat nanya nggak Mas? Nanya apa gitu? Dari mana Mbak atau? Enggak mau bicara. Udah ditanya tapi nggak mau bicara ya? Oke teman-teman. Cuman numpang sampai Mbawen gitu aja udah. Mbawen terminal atau Terminal Mbawen, sebelum terminal Mbawen. Oke. Jadi memang nggak ada sampai sini belum ada yang mencurigakan ya Mas ya? Belum ada indikasi mencurigakan untuk apakah ini tuh benar-benar manusia atau enggak ya? Tapi memang kondisi terang ya Mas ya? Terang pagi itu. Terang pagi hari teman-teman, jadi nggak ngeh lah ya kalau bahasanya kita. Itu tapi kalau di lokasi situ meretok Mas, demit semua itu lokasinya, itu lokasi bongkaran itu. Banyak demitnya di situ. Jadi lokasi tempat bongkar pasirnya Mas Edi itu memang banyak makhluk-makhluk seperti itu ya. Halus sih. Oke. Nah, menurut informasi yang kami dapat nih Mas, itu ketika di pertengahan jalan mereka kan minta berhenti ya? Minta berhenti. Itu pas beli rokok itu ya? Beli rokok saya. Mas mau rokok apa? Saya bilang Marlboro aja deh gitu. Oh ya Mas, saya beliin gitu. Itu rokok udah dibeliin. Satu Terus, orang yang turun atau dua-duanya? Satu. Langsung jalan lagi. Terus kayak di Ungaran Paranjati sampai Mbawen biasa banter aja melakukannya 60 mobil itu. Tahu-tahu orang kampung itu yo mobil lewat kampung kok jalan sempit kenceng, kok ya? melakukannya kenceng gitu, melaku kok 60 gitu. Jadi itu minta turun di kuburan itu ya, Mas berhenti gitu. Kalau saya enggak berhenti udah langsung 14 ke jurang itu mobilnya. Jadi Mas Edi ini sempat jalan di kecepatan 60 km ya Mas ya. Jadi setelah tadi 2 orang tadi nawari rokok kemudian berhenti. Itu berhenti di warung biasa Mas atau Indomaret? Warung biasa, kayak Indomaret gitu berhentinya itu. Oke. Setelah beli rokok teman-teman, ini terus naik jalan 60 km per jam. Nah, itu sempat diteriaki warga juga Mas ya? Sempat. Tapi jenengan enggak tahu. Enggak ngeh ya? Enggak tahu kalau diteriakin warga itu. Tahu-tahu udah nungsep situ. Oke. Wah, ya ini cukup serem ya teman-teman ya. Enggak cukup serem lagi nih. Sampai di sini Mas, sampai tadi beli rokok dan jalan lagi nurunin itu 2 perempuan. Itu turun rumah saya masih di Temuran Mbawen itu. Itu udah turun. Mas mau mampir enggak gitu, saya langsung mau jalan, mau ambil pasir lagi gitu. Terus begitu saya buka rokok, kan baru turun mau rokok, saya tutup pintunya tuh truk jereng, saya pintunya tutup, langsung saya rokok itu, rokoknya itu jadi stainless gini, itu di dalam truk masih ada tuh stainless panjang segini. Ini dashboard tuh Mas, rokoknya Marlboro itu malah stainless, mau saya rokok itu masih ada itu stainlessnya di truk itu Mas. Oke, di sini saya nangkep kejanggalan ya teman-teman ya. Jadi tadinya rokok ketika mau dinyalakan jadi stainless. Rokoknya jadi stainless. Begitu saya mau jalan, itu mau rokok jadi stainless itu, saya kaget. Mau jalan kok kuburan, kok jurang, ya udah saya langsung nangis saya di kuburan sana. Baru
orang kampung itu nyamperin bawa ke atas ke kampung. Oke, sampai di sini teman-teman saya masih ini ya, masih di luar logika saya nih teman-teman. Jadi bagaimana caranya rokok yang dilihat Mas Edi tadi rokok kemudian ketika mau dinyalakan jadi stainless ya? Si stainless teman-teman. Stainless. Sebentar ya, saya masih ini Mas, membayangkan bagaimana kejadiannya gitu. Saya seolah-olah berada di posisi Mas Edi itu gimana ya? Jadi rokok dipegang Jadi stainless ya. itu satu lonjor gitu. Satu lonjor tuh. Setengah meteran yang wong variasi dashboard truk itu di dalamnya. Gitu, teman-teman. Oke, guys, kru ada yang masuk logika nggak nih? Ini benar-benar, aduh. Harusnya ini ada Kiseto ya ini ya teman-teman ya. Tapi berhubung Kisetonya berhalangan nih ya. Jadi tadinya gini Mas, kita ada Kiseto, salah satu tim kami itu dia bisa menjelaskan secara magic, spiritual. Jadi karena tadi beliau berhalangan ya, kita merubah konsep ini Mas. Pas kita Kiseto mungkin next ya Mas ya, nanti akan kita bahas teman-teman secara metafisika bersama Kiseto dan Mbak Sekar ya, Adik Wulan itu. Nah terus ketika berada di pemakaman nih Mas, itu Mas Edi langsung turun nyari bantuan atau sudah ada warga yang warga yang ngejar? Baru saya turun. Itu mobil udah ada yang nganjelin pakai batu semua itu. Oke teman-teman, ini yang pertama tadi pagi hari ya Mas? Pagi hari. Pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 7 ya. Kondisi matahari udah terbit ya teman-teman. Ada 2 cewek numpang ya, entah itu manusia atau bukan tuh nggak ada curiga sama sekali. Nggak Mas. ada. Entah manusia atau bukan. Terus selanjutnya rokok yang berubah jadi stainless steel. Oke, itu menurut saya memang luar biasa nih, seremnya nih Mas ya. Terus sampai di pemakaman itu Mas, dengan sudah ada banyak warga ya. Ada banyak warga. Nah, terus itu di samping makam atau di dalam makamnya? Samping makamnya. Samping makam. Jadi nggak sempat nginjak makam ya? Enggak. Dan di depannya itu juga jurang ya? Jurang. Itu 2 meter udah masuk jurang. Kalau enggak suruh berhenti gitu udah masuk jurang mobilnya. Mbaknya turun gitu, minta turun. Oke, ini mungkin mbak-mbaknya masih baik hati ya, nggak turun nih, nggak turun. Niatnya saya nolong toh Mas. Ya, alhamdulillahnya nih Mas itu niatnya sudah tulus nolong ya, nggak aneh-aneh Mas ya. Jadi kalau mungkin ini kameramen mungkin yang dimintain tolong udah beloknya nggak ke kuburan teman-teman. Ya kalau tangan kesenggol tangan biasa Mas kan. Umpelan itu kan ngoper ya Mas ya biasa. Halus putih gitu tangannya itu. Biasa kalau kesenggol itu kan ngoper mesin. Tapi pas masuk ke makam itu jenengan sadar itu jalan kampung atau Jalan Bawen. Jalan raya Bawen. Karangjati Bawen. Sadarnya itu. Oh jadi di penglihatan Mas Edi ini ketika menuju ke pemakaman lihatnya jalan yang biasa ya Mas? Biasa jalan Bawen sih. Itu temuruan kuburan itu nggih temuruan Bawen. Tahun-tahunnya nggih kuburan nih. Oke, jadi ada manipulasi pandangan nih dari segi metafisika kepada Mas Edi nih, teman-teman. Ini cukup menarik nih dibahas nanti sama Kiseto, harus dibahas nih ya. Oke. Nah, jarak antara jurang sama mobil truknya itu berapa meter Mas kira-kira? Kira-kira ya 3 meter udah masuk. 3 meter ya? Udah masuk gini-gini. 3 meter. Terakhir. Udah termasuk di ujung tanduk ya Mas ya, 3 meter ya. Kalau seukuran truk ini. Enten rekaman ini kasihan komplit nih video-video ini.
Tas Boleh yang sih, duwe nanti nunggian. minta aja bang. Nggih mangke tak kirim tas komplit niku video-video ini. Ya terus untuk saat di sana itu proses evakuasinya gimana mas? Saya enggak tahu kalau evakuasinya. Wong begitu kejadian saya bawa ke kampung. Saya tidur di masjid itu sampai sekitar jam 4:30 itu mobil udah di atas. Oh jadi Diderek. hmm, Diderek pakai derek Kopjan itu. oke. Dibantu sama warga sana itu Mas. Jadi itu posisi jenengan udah istilahnya shock ya mas ya, shock istirahat di masjid ya. Nggih. Terus jadi warga proses evakuasi di seluruhnya diserahkan sama warga mas ya. Nggih. Oke. Nah untuk pas jenengan itu istirahat di musola atau masjid itu mas, sempat ada warga yang ini nggak sih cerita gitu memang sering kejadian atau Nggih wonten. ada yang cerita ya? Nggih. Gimana? Pancen niku kuburan senengane jahil ngoten niku. Itu Jadi pernah ada korbannya mas? Kurang tahu kalau korban. Enggak tahu cerita. Kalau nyasar katanya kerep gitu. oke, jadi memang konon cerita warga sekitar situ teman-teman itu pemakaman itu tuh memang sering mengelabui sopir-sopir gitu ya mas ya. Cukup menarik bang, kita boleh survei ke sana bang, kita take di sana ya. Tapi di full tim nih harusnya nih. Sama Kiseto berhubungan dengan Niku mlebate ting kuburane arek kuburan niku dialan sempit ngoten Mas. Nggih rumah sana niku wis kok blas. Oh iya, jadi Penak mawon mlebune niku. akses menuju pemakaman itu Sempit kalau secara jalannya. logika truk Ndak bisa masuk itu. itu harus pelan-pelan ya, bisa Pelan-pelan. pelan-pelan ya. Tapi jenengan dengan kecepatan 60 km ya. Iya, tahu-tahu los gitu. Oke teman-teman, saya masih ini ya heran nih kenapa ini bisa terjadi, bagaimana kejadiannya itu saya masih heran teman-teman. Oke, luar biasa ya. Jadi mungkin mas dari warga situ pun ini ya langsung gerak cepat evakuasi. Nggih. Setelah itu mobil jenengan sudah di atas, sudah aman, langsung jenengan berangkat lagi. Bawa pulang Pulang rumah langsung ya mas? pulang mriki rumah ping mriki. Oke. Kula selamat irin ben niku ilang ngono. Karepe niku setane niku mboten purun medun saking truk niku. Oh, Ceweknya cewek-ceweknya Iya, tuh nggak mau turun. Dibuang kali sesepuhe mriko. Dipendet Oke, baik. gua. Baik teman-teman, ini cukup menarik nih. Jadi 2 orang penumpang tadi itu secara goibnya tidak mau turun dari truk Mas Edi. Nggih. Ndak mau turun, mau ngikut terus katanya. Oh, Tapi kan saya ndak mau, takut toh. tapi memang truknya keren loh. Hijau ya mas ya. Nggih. Itu mungkin karena tertarik sama truknya mas. Tapi menurut sesepuh karena memang yang 2 itu dari asal makamnya situ. Katanya ya, Yang 2 cewek yang itu turun di makam itu katanya. memang di Penghuni makamnya makam di situ, heeh. Bukan Jadi- karena memang di tempatnya jenengan yang pasir itu. Ya kalau ngikuti dari sana. Oh, ikutnya dari sana. Paling rumahnya situ tuh paling. Lumut ya. Jadi teman-teman setelah wanita itu turun, ternyata secara metafisika atau secara goibnya itu masih di dalam truk ya mas ya. Nggih. Nah, untungnya itu ada salah satu warga mas ya yang bisa sebut saja inilah ya spiritual ya atau supranatural itu yang menetralkan mereka berdua ya mas ya. Nggih. Oke. Luar biasa loh teman-teman. Guys, gimana kalau kamu yang wah, itu berarti memang bukan yang pertama kali ya mas ya di daerah situ ya? Kula di sini Ada informasi nggak yang yang keberapa ini nih? kalau dimasuki ke kuburan tuh yang itu kan yang kedua.
Oh yang kedua. Yang pertama kali di Temanggung. Itu rumah sana saya itu belok Bang Jestang. Tahu-tahu di kuburan tempat desa saya itu. Masuk di situ. Itu sak muatannya pasir 12 kubik masuk situ. Masuk di kuburan. Oke. Nggih. Oke teman-teman, jadi setelah close tadi ya teman-teman ya, setelah dari nyasar di Desa Bogosari, pemakaman umum Desa Bogosari itu, ternyata Mas Edi ini juga sebelumnya ya Mas ya, Sebelumnya. itu punya Di daerah pengalaman juga. Pring Suropadan. Nah, Masuknya daerah itu. Pring Surat itu juga pernah nyasar di kuburan juga. Kuburan. Biasa ini. Di daerah Temanggung Mas, Pring Surat. Temanggung. Kalau pas pocong itu ambil pasir di Ngrenjeng Wonosobo itu ada tower tuh, masuk lokasi tengah-tengah itu kan ada tower besar tuh. Nah itu di situ dilihatin pocong itu, muatannya gede-gede itu, putih itu pocongnya itu, badannya gede itu pocongnya. Oke. Saya langsung berhenti lari ke belakang cari temen yang belakang itu kan bawa orang 3. Saya ambil 1 suruh nemenin saya sampai jalan raya. Oke. Guys, bentar. Ini sangat-sangat apa ya, luar biasa nih pengalaman dari Mas Edi nih ya. Tadi yang pertama masuk di pemakaman Desa Bogosari. Yang kedua ada cerita lagi ya Mas ya. Masuk pemakaman juga di daerah Temanggung. Pring Surat Oh, Pring Surat. Suropadan maksudnya Suropadan. di Suropadan, kuburan Suropadan. Oke, di daerah Pring Surat Suropadan. Dan ini ada lagi bertemu sosok pocong ya Mas ya, daerah Wonosobo. Wah, oke Mas, nanti kita singgung sedikit ya Mas ya. Iya. Ini kita back to ke Desa Bogosari Mas ya. Setelah tadi Mas Edi sudah dievakuasi, kemudian tidur istirahat di musola dan kembali ke rumah sini ya Mas ya. Nah itu kondisi mobil berarti sudah netral Mas ya. Sudah netral dari gangguan dua wanita iya. tadi ya. Pun diguang saking mriku. Oh, nggak ada informasi Mas, itu wanita kenapa telah meninggal di situ atau memang Mboten ten. nggak ada informasi ya? Mboten ten. Oke, terus tanggapan keluarga gimana Mas? Nggih biasa mawon. Biasa ya? Biasa. Wong namanya orang kerja di jalan tuh Mas. Apakah harus ini Mas dipinggit dulu selama beberapa hari, nggak boleh keluar gitu? Ada 2 hari libur saya. 2 hari ya? Tapi secara fisik aman Mas ya? Ya aman, tapi Sempat sakit ya? pas kejadian tuh tidur tuh rumah saya masih di samping. 2 cewek itu masih di samping tidur itu. Asem Saat gitu di ya. masjid itu? Waktu di rumah itu. Oh di rumah? Waktu kejadian mau tidur itu rumah saya di samping ceweknya itu.